pohon. Dia punya akar, sebelum akar bahkan dia bibit, tumbuh besar, kuat, punya daun, berbuah, buahnya dipetik, dinikmati oleh siapa saja yang doyan makan buah dari pohon tersebut. Butuh proses lama untuk bisa menjadi pohon yang kuat, dan butuh akar yang kuat supaya tidak mudah tercerabut, dan juga butuh tanah yang subur untuk bisa menumbuhkan pohon. Jadi ada kompatibilitas atau kecocokan antara pohon yang akan tumbuh dengan kondisi tanah yang ada. Buah kurma tidak mungkin bisa tumbuh di tanah Jawa misalnya, atau buah rambutan akan sulit tumbuh di daerah seperti Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban. Jadi sebelum mikir tumbuh besar dan kuat, pikirlah di mana bibit itu akan ditanam. Nah, ini soal ruang tempat di mana dia ditanam. Begitu juga manusia, kalau pengen tumbuh itu kan, kalau tidak tepat dengan tanahnya akan sulit untuk bisa tumbuh subur. Nah, tanah itu kan sesuatu yang diinjak-injak, sedangkan bibit itu sesuatu yang ditanam di dalam sesuatu yang diinjak-injak. Nah, kita bisa memaknai bahwa sesuatu yang di bawah, yang terinjak, itu justru merupakan modal awal untuk menumbuhkan sesuatu yang kuat, yang besar dan berguna. Bibit. Nah, bibit itu sendiri kan dia harus diuruk, harus ditanam. Kalau sesuatu itu sudah diuruk, ditanam, ditutupi oleh tanah, berarti dia tidak tampak oleh siapa saja yang ada di atasnya. Ingat, di situ tidak tampak, bahkan gelap dan sunyi. Tapi sebelum itu pilihlah tempat yang subur dulu. Anda yang memiliki sesuatu cita-cita, bersiaplah untuk terkubur terlebih dahulu di tanah yang subur. Terkubur di tanah yang subur itulah tirakat awal dari sebuah pencapaian yang besar. Dia tersirami, terkondisikan, bahkan terlatih oleh alam sekitarnya. Ada pohon yang tumbuh secara alami yang usianya sampai ratusan tahun, yang besar sekali. Pohon-pohon kuat. Belum lagi bicara buahnya. Rantingnya. Terus lagi manfaat oksigen yang dihasilkan dan kesejukan yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Kita bisa merasakan kalau misalnya di jalan raya di tengah kota yang tidak ada pohonnya, di tengah kota yang tidak ada pohonnya, itu kan panas luar biasa. Tapi kalau yang ada pohonnya, seperti di alun-alun, itu rimbun sekali. Itu siang-siang pun terasa sejuk ya. Di tengah teriknya matahari pun kalau kita berteduh di bawah pohon, itu akan teduh, sejuk. Ya, itu adalah efek daripada tirakat bibit yang lama tadi, yang terkubur di dalam tanah tadi. Efeknya adalah menyejukkan. Tapi jika pohon itu tumbang, roboh, yang tadi terpa oleh angin atau yang lain, dia juga bisa
merobohi atau menimpa apa yang di sekitarnya. Pohon itu kayunya bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, untuk bikin rumah, untuk bikin gedung, gazebo. Ya. Buahnya bisa bermanfaat untuk kesehatan. Pohon dia menyerap air untuk bisa menghidupi dia. Dia berkarya untuk sekelilingnya. Ibaratnya dia itu berkarya untuk sekelilingnya. Dan pohon yang sudah dia, buah-buahan yang sudah dikeluarkan oleh pohon tidak pernah diminta lagi oleh pohon. Jadi seakan-akan pohon itu berkata, silakan ambil buahku, silakan petik buahku, karena aku tidak akan memakan buah yang sudah aku keluarkan. Ya Allah, ajaibnya ya Allah, ya Allah. Dunia tanpa pohon itu gersang. Dunia jangankan tanpa pohon, ya pohon tanpa daun saja kalau musim kemarau itu kelihatannya gersang gitu. Tapi kalau ada pohon banyak hijau, itu kita melihatnya juga sejuk gitu. Apalagi kalau lewat di hutan, sejuk sekali. Yang sering dilupakan ya yang tak terlihat ya akarnya itu. Padahal tanpa akar pohon tidak akan bisa kuat. Ya, memiliki perannya masing-masing. Ada cabang, ada ranting. Pohon bisa hidup tanpa hewan dan manusia. Tapi hewan dan manusia tidak bisa hidup tanpa pohon atau tumbuhan. Manusia butuh pohon, tapi pohon tidak butuh manusia. Pohon tidak bisa bergerak kecuali kalau digerakkan oleh luarnya, misalnya oleh angin. Dia hanya tumbuh dan pertumbuhannya pun lambat, ya, tidak tampak. Tahu-tahu kalau kita tinggal dalam waktu yang lama dia jadi besar. Dan pertumbuhannya juga terbatas. Kalau hewan itu kan tumbuh dan bergerak. Manusia tumbuh, bergerak, dan berbuat yang beraneka ragam, punya ide ini, ide itu, berpakaian, ya, semakin kompleks manusia.